Selamat datang di Universitas Kreatif, tempat di mana pengetahuan dipadukan dengan kreativitas. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelami dunia yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, internet. Anda mungkin sudah mendengar banyak cerita tentang internet, tapi tahukah Anda siapa sebenarnya yang menemukannya? Apakah internet diciptakan oleh satu orang atau hasil kolaborasi banyak pihak? Mari kita telusuri bersama beberapa fakta unik tentang penemuan internet yang jarang diketahui. Simak sampai akhir karena jawaban dari pertanyaan ini mungkin akan mengejutkan kamu. Asal mula internet. Banyak yang mengira internet diciptakan oleh satu orang jenius. Namun kenyataannya internet bukan hasil dari satu pikiran. Internet adalah hasil kolaborasi berbagai ilmuwan dan insinyur dari berbagai negara. Proyek ini dimulai pada tahun 1960-an ketika Advanced Research Project Agency, bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, mengembangkan jaringan yang disebut ARPANET. Awalnya ARPANET diciptakan untuk memungkinkan komunikasi antara komputer di berbagai universitas dan lembaga penelitian. Tapi jangan salah, penemuan ini tidak terjadi dalam semalam. Jaringan komputer yang akhirnya berkembang menjadi internet modern dibangun secara bertahap. Dengan berbagai inovasi dari para pionir di bidang teknologi jaringan, salah satu tokoh kunci adalah Leonard Kleinrock, yang karyanya tentang teori komunikasi data membuka jalan bagi jaringan komputer yang kita kenal sekarang. Leonard Kleinrock dan teori komunikasi data. Siapa yang pernah menyangka bahwa ide awal internet sebenarnya berasal dari teori matematika? Pada tahun 1961, Leonard Kleinrock menerbitkan sebuah makalah tentang teori antrian yang menjadi dasar dari bagaimana data dikirimkan melalui jaringan komputer. Di masa itu, konsep ini masih terdengar seperti imajinasi belaka. Tetapi teori ini memungkinkan komputer untuk berbicara satu sama lain dengan membagi data menjadi potongan kecil atau paket yang kemudian dikirimkan melalui jaringan. Inilah awal dari packet switching, sistem yang memungkinkan informasi dikirimkan dari satu komputer ke komputer lain dalam bentuk paket data kecil. Sistem ini membuat komunikasi jarak jauh menjadi lebih efisien, dan tanpa inovasi ini, internet yang kita kenal sekarang tidak akan mungkin ada. Kleinrock pun diakui sebagai salah satu arsitek utama dari internet. ARPANET cikal bakal internet modern. Internet yang kita gunakan saat ini lahir dari ARPANET, proyek ambisius yang dikembangkan pada akhir tahun 1960-an. ARPANET awalnya digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer di universitas dan lembaga riset, sehingga mereka dapat berbagi data dan sumber daya dengan lebih mudah. Pada tanggal 29 Oktober 1969, pesan pertama dikirimkan melalui ARPANET dari UCLA ke Stanford Research Institute. Meskipun pesan tersebut hanya berisi dua huruf, LO, karena sistemnya crash saat mengetik login. Momen ini menandai kelahiran jaringan komputer. ARPANET terus berkembang dan mulai membuka jalan bagi komunikasi antar komputer yang lebih luas. Pada tahun 1983, ARPANET beralih menggunakan TCP atau IP, sebuah protokol yang memungkinkan jaringan komputer di seluruh dunia terhubung satu sama lain, dan ini menjadi landasan bagi internet global. Siapa Tim Berners-Lee? Meski ARPANET membuka jalan bagi internet, siapa sebenarnya yang mengubahnya menjadi World Wide Web yang kita kenal sekarang? Jawabannya adalah Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer asal Inggris. Pada akhir tahun 1980-an, Berners-Lee bekerja di CERN, sebuah perusahaan riset nuklir, dan di sanalah ia menciptakan konsep yang memungkinkan dokumen-dokumen dan informasi di seluruh dunia dihubungkan melalui jaringan. Pada tahun 1991, Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web, sebuah sistem informasi global yang memungkinkan pengguna untuk mengakses halaman web melalui internet. HTML, HTTP, dan URL, semua istilah yang kita gunakan setiap hari adalah hasil dari inovasi Berners-Lee. Berkat penemuannya,
kita bisa menjelajah dunia maya dengan begitu mudah seperti sekarang. Siapa yang mengontrol internet? Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang mengontrol internet? Jawabannya cukup mengejutkan. Tidak ada satu pihak pun yang mengontrol internet secara keseluruhan. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan jaringan komputer independen yang saling terhubung. Setiap jaringan memiliki aturannya sendiri dan mereka beroperasi bersama-sama menggunakan standar yang sama seperti TCP dan IP. Ada beberapa organisasi penting yang membantu mengkoordinasikan internet, seperti Internet Corporate for Assisted Name and Number yang bertanggung jawab atas pengelolaan nama domain dan alamat IP. Namun, pada dasarnya internet adalah sistem terdistribusi di mana tidak ada pemerintah atau perusahaan yang memiliki kendali penuh. Fakta yang keenam, koneksi internet pertama di luar angkasa. Tahukah Anda bahwa koneksi internet pertama kali dibuat di luar angkasa pada tahun 2010? NASA dan Badan Antariksa Eropa (ESA) berhasil menghubungkan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS dengan jaringan internet global. Para astronot di ISS kini dapat mengakses internet dan berkomunikasi dengan bumi menggunakan email, bahkan berpartisipasi di media sosial. Koneksi internet di luar angkasa ini bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk mempermudah penelitian ilmiah dan kolaborasi internasional. Ini adalah bukti bahwa internet benar-benar telah melampaui batas bumi dan menjadi alat penting bagi penjelajahan antariksa. Fakta yang ketujuh, berapa banyak pengguna internet saat ini? Saat ini jumlah pengguna internet terus bertambah pesat. Pada tahun 2023, lebih dari 5,3 miliar orang di seluruh dunia telah menggunakan internet, hampir 70% dari populasi dunia. Internet telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Kita dapat terhubung dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja hanya dengan beberapa klik. Namun meskipun internet begitu luas, tidak semua orang memiliki akses yang sama. Masih ada kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang. Oleh karena itu, banyak inisiatif internasional yang bertujuan untuk menyediakan akses internet yang lebih luas, bahkan di daerah-daerah terpencil di seluruh dunia. Masa depan internet. Apa yang akan terjadi dengan internet di masa depan? Salah satu inovasi yang sedang kita saksikan saat ini adalah teknologi 5G yang akan membuat koneksi internet jauh lebih cepat dan stabil. Dengan 5G, kita dapat mengunduh file besar dalam hitungan detik dan menjalankan aplikasi yang lebih canggih, termasuk virtual reality dan augmented reality. Selain itu, konsep metaverse sedang berkembang pesat. Metaverse adalah dunia virtual di mana kita bisa berinteraksi, bekerja, dan bermain layaknya di dunia nyata, namun sepenuhnya digital. Beberapa perusahaan teknologi besar seperti Facebook dan Microsoft sedang mengembangkan platform untuk mewujudkan metaverse, dan ini bisa menjadi solusi besar berikutnya dalam penggunaan internet. Sahabatku semua, internet adalah salah satu penemuan terbesar dalam sejarah manusia yang mengubah cara kita hidup dan berkomunikasi. Dari ARPANET hingga World Wide Web, internet adalah hasil kerja keras banyak ilmuwan dan insinyur. Terlepas dari siapa yang menemukannya, internet telah menjadi alat yang terus berkembang dan membuka banyak peluang bagi masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Universitas Kreatif. See you next time.